Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaimu Rifki dari S1 Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Pekajengan Pekalongan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Yang pertama yaitu hipotalamus. Bagiannya di sebelah sini. Hipotalamus adalah struktur kecil berbentuk kerucut yang memproyeksikan ke bawah dari otak yang berakhir pada tangkai hipofisis atau infundibular yang fungsinya koneksi tubular ke kelenjar hipofisis. Kemudian yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari di sebelah sini ya, yang fungsinya sebagai kelenjar pengendali atau pengatur kegiatan lainnya. Untuk strukturnya sendiri bentuknya bulat, kecil, dan diameternya 1,3 cm. Hipofisis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anterior atau adenohipofisis, yang kedua posterior atau neurohipofisis, dan yang ketiga pars intermedia atau bagian tengah. Kemudian yang ketiga yaitu kelenjar tiroid. Letaknya di bagian tenggorokan ini ya, atau di bagian amandel, yang merupakan sel-sel tiroid yang tersusun menjadi gelembung berongga yang membentuk unit fungsional folikel. Yang sel folikel dipenuhi oleh koloid yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan hormon-hormon tiroid. Kemudian yang keempat yaitu kelenjar timus. Untuk kelenjar timus letaknya di bagian bawah dari kelenjar tiroid. Ini ya. Ini. Untuk kelenjar timus strukturnya yaitu berwarna kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus yang saling berhubungan dalam jaringan ikat. Kemudian medula dan korteksnya menghasilkan sel limfosit, dan jika pada bayi baru lahir bentuknya sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Dan untuk ukurannya akan bertambah setelah masa remaja antara 30 sampai 40 gram, dan pada saat dewasa akan mengerut. Kemudian kelenjar timus hanya dijumpai pada anak di bawah 18 tahun. Perkembangan timus bervariasi sesuai dengan umur seseorang. Perkembangannya mencapai maksimum pada masa pubertas dan kemudian akan menyusut berangsur dengan usianya. Kemudian yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini ya. Ini kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian utama, yaitu korteks adrenal atau bagian luar dan medula adrenal atau bagian dalam. Kemudian yang keenam yaitu kelenjar pankreas. Letaknya di bagian sini ya. Kelenjar pankreas untuk strukturnya menempel pada usus halus, yang itu merupakan struktur dari kepala pankreas. Kemudian pada badan pankreas strukturnya yaitu berada di antara kepala dan ekor, sedangkan badan merupakan bagian paling penting pada pankreas. Kemudian yaitu ekor pankreas, bagian meruncing yang ada di perut kiri. Kemudian ada kelenjar gland yang ditemukan pada testis pada pria dan ovarium pada wanita. Ini ya untuk ovarium wanita, dan ini untuk testis pria. Untuk testis pria strukturnya berbentuk bulat lonjong dan diselubungi oleh kulit yang disebut skrotum. Sedangkan untuk ovarium wanita jumlahnya itu sepasang, terletak di kanan dan kiri uterus atau pada dinding samping rongga pelvik posterior dalam sebuah ceruk dangkal. Kemudian yaitu kita ke bagian sini.
Ini kan yang pertama ada hipotalamus, kemudian bagian bawahnya hipotalamus ada posterior pituitary dan anterior pituitary. Untuk posterior pituitary yakni hormon yang bertugas untuk membuat ginjal menyerap air lebih banyak dan menyimpannya di aliran darah untuk mencegah dehidrasi. Sedangkan untuk anterior pituitary merupakan bagian dari hipofisis yang muncul dari oral ectoderm dan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu pars distalis atau lobus anterior, kemudian bagian kranial atau pars tuberalis yang mengelilingi infundibulum serta pars intermedia. Kemudian untuk bagian keseluruhannya pada bagian kepala ini ya, bagian kepala strukturnya yang dari bagian luar ada skull atau tengkorak, kemudian bagian dalamnya ada brain atau otak, sedangkan di dalam brainnya itu ada hipotalamus. Di dalam hipotalamus terdapat pituitary anterior dan pituitary posterior. Kemudian ke bagian dalam lagi, ke bagian neuronnya yang menghasilkan hormon, yang bagiannya terdiri dari yang pertama releasing hormon, kemudian yang kedua portafine yang letaknya di bawah releasing hormon, kemudian ada hormon, dan untuk lobusnya terbagi menjadi 2, yaitu posterior lobus dan anterior lobus. Ini ya, ini posterior, ini anterior. Kemudian pada bagian bawah hormon ada caterpillar. Nah, sedangkan hormon yang saya sebutkan tadi menghasilkan yang fungsinya yaitu yang pertama sebagai prolaktin atau penghasil air susu ibu, kemudian yang kedua gonadotropin atau yang sebagai kelenjar kelamin, kemudian tiroid hormon yang berfungsi sebagai kelenjar pada kelenjar tiroid, kemudian ACTH yang berfungsi sebagai hormon adrenal, dan growth hormon yang sebagai hormon pertumbuhan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.